banyak yang pergi untuk mudik lebaran. Tapi sepertinya mereka tidak akan pernah pulang lagi. Kamu adalah salah satunya. Tonton ini sampai selesai. Jika kalian Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sebenarnya baunya tuh enak, baunya tuh rose, tapi saya taruh di depan jadi kayak begini. Ini keluaran dari dupa keraton, keratonian. Kita taruh sini dulu. Saya ingin menjelaskan juga kenapa dupa selalu dianggap mistis, padahal ini berkaitan sama aromaterapi. Dan saya juga pengen bilang kenapa kok kalian semua kalau dikasih tahu nggak ada hubungannya sama mistis, itu susah banget. Tapi ini bukan clickbait karena memang akhirnya akan banyak yang pulang untuk mudik lebaran, tapi mereka nggak pernah balik lagi. Yuk kita bahas. Oke. Kemarin kita udah... Le, ini korek gambar pacarnya, Le. Kemarin kita udah sempat bahas budaya mudik yang dimana mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu berubah seiring berjalannya waktu perkembangan Gen Z dan nantinya Gen Alpha gitu. Cuman kali ini mudik tahun ini menurut Mas Denny kenapa akan banyak yang tidak kembali? Apakah mereka tidak selamat di kampung halaman atau seperti apa? Kecelakaan lalu lintas atau tidak selamat karena ditanyai kapan akan menikah, kapan mempunyai anak, kapan beli mobil. The Magician. Sebenarnya kartu Magician ini kartu yang baik. Kartu di mana kita itu sebenarnya memiliki dan menentukan nasib kita sendiri. Semua orang adalah, kalau kita bilang itu bukan pesulap ya di sini, tapi penyihir untuk dirinya sendiri. Nah, inilah adalah orang-orang yang akan tidak kembali lagi itu. Loh, kenapa seperti itu? Karena mereka menyadari bahwa kota bukanlah menjadi tempat satu-satunya mereka akan bisa sukses dan mencari nafkah. Orang-orang yang akan pulang, terus kemudian nggak kembali lagi, ini adalah orang-orang yang akhirnya mereka ini dibukakan mata, menjadi waras bahwa apapun yang mereka lakukan di kota selama ini, di masa seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sudah nggak make sense lagi. Uang yang dikeluarkan lebih besar daripada pemasukan, dan bagaimana kondisi kehidupan di perkotaan yang mulai tidak ramah kepada kebutuhan jiwa kita sebagai manusia. Kita akhirnya tenggelam dalam konten-konten sosial media, drama Cina, dan juga keranjang-keranjang marketplace kita, dan akhirnya kita terjebak pada sebuah siklus yang tak berujung yang dinamakan konsumsi tanpa henti itu tadi. Maka ini mungkin adalah saat dimana kita mengingat kita berasal dari mana, kita merecharge lagi di sana, dan kalau kita memang harus tinggal di sana untuk memulai ini dari awal lagi, ini bukanlah sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang akan membuat kita itu jadi lebih hina dan rendah lagi, tapi ini adalah sesuatu yang mungkin jadi sebuah langkah awal menuju ke kebangkitan kita nanti. Dan ini sebenarnya terjadi karena ya kondisi sekarang yang semakin nggak masuk akal. Di luar negeri kejadiannya seperti sekarang, di dalam negeri banyak hal-hal yang juga membuat resah nurani. Tapi kenapa baru sekarang mereka mungkin sadar di mana orang-orang ini kembali dan mungkin justru membuka langkah baru di hidup mereka? Apakah karena momen pulang kampung atau mungkin mudik ini, atau justru memang sudah banyak yang merencanakan seperti itu menurut Mas Denny? Saya kira karena kondisi ya, di mana saat ini peperangan terutama membuat kita ini nggak bisa pulih atau recovery seutuhnya dari pandemi COVID kemarin. COVID yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2022 menuju ke 2023 ini berusaha untuk kita sembuhkan dengan semua daya upaya, dan saat kita mulai kembali berdiri dengan presiden yang baru, kebijakan yang juga lebih pro rakyat, dan juga perubahan-perubahan ke arah pembasmian korupsi yang lebih menjanjikan dibanding yang sebelumnya, kita dihadapkan dengan kondisi peperangan di Timur Tengah yang tentu saja langsung membawa perubahan karena ada elemen 10 hingga 20% elemen bahan bakar dalam setiap benda yang kita miliki. Baju yang kita beli, terkandung juga dalam kertas ini ada plastiknya yang tentu saja terbuat dari minyak bumi. Banyak hal yang akhirnya berpengaruh, dan ini sangat-sangat akan merubah kondisi dan kebiasaan kita karena otomatis uang yang tadinya mengalir ini tersendat datang kepada dompet kita. Berarti nanti berapa ribu lapangan pekerjaan nggak sesuai janji dong Mas Denny? Ya, itu kan sesuatu yang sama seperti orang bertanya, Denny Darko ramalannya kok meleset? Nah, seperti itu. Ya, ramalan meleset itu sama seperti kalian buka Google Map, lalu di situ ada tulisannya dari titik kalian menuju ke titik tujuan misalkan 25 menit. Tiba-tiba pas jalan ternyata 30 menit.
40 menit. Ya itu sangat mungkin terjadi karena ramalannya terjadi di detik di mana saat kalian itu ada di situ dan lalu lintas yang dihitung adalah saat itu tadi. Mereka mengumpulkan data dari device yang digunakan oleh para pengguna yang memiliki aplikasi yang sama dan menyampaikan kepada kita. Saat kita jalan, makanya harus terus dinyalakan agar bisa terus terkalibrasi hal itu tadi. Nah ini semua sama dengan saat kemarin Gibran itu kampanye dan menjanjikan 19 juta ya. 19 juta ya. Lapangan pekerjaan. Itu nggak pernah tahu kalau akan ada perang. Nggak pernah tahu kalau ternyata ada sebuah upaya untuk meriset dan juga kekuatan asing yang mencoba menghancurkan perekonomian dan keuangan di Indonesia, terutama dengan memberikan rating-rating yang nggak masuk akal itu tadi. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bahwa di perjalanan tadi itu apapun bisa terjadi. Tapi kan itu tadi, saat telat mereka akan mengumpat, tapi saat tepat atau lebih cepat mereka diem aja. Ya pokoknya intinya, tapi kan pada akhirnya pemerintah juga harus bisa mengupayakan Mas, walaupun ramalan meleset harus bisa mengupayakan. Akan bisa nggak? Betul. Dan ini dengan cara ya pemerintah saat ini pun, bahkan yang terbaru, Pak Prabowo setelah gentengisasi, ini dia listrikisasi. Pak Prabowo baru saja mencanangkan bahwa menggalakkan penggunaan tenaga surya, yang mana saya yakin ini pasti bertujuan untuk meningkatkan sebuah industri padat karya yang ada di sana. Bahkan dengan Pak Prabowo join BOP pun itu adalah sebuah upaya agar pabrik-pabrik yang tadinya itu angkat kaki dari Indonesia itu mau datang ke sini dan diproduksi di Indonesia. Ini adalah satu hal yang juga diupayakan tapi nggak secara langsung, yang selama ini kalian hina-hina juga. Maka orang-orang ini kadang pengen, ya itu tadi, saat dijanjikan 19 juta, simsalabim, muncullah pekerjaan 19 juta dengan gaji UMR kepada semua orang 19 jutanya. Kalau itu yang diharapkan, ini bukan sesuatu yang akan mungkin terjadi dalam waktu dekat karena peperangan yang terjadi ini tadi. Oke, masalah orang yang nggak kembali lagi juga, maksudnya kan pada akhirnya apakah itu juga akan berdampak baik atau berdampak buruk? Karena kalau mereka banyak yang nggak kembali dan mereka sukses di kampung juga, kan akan membuka lahan pekerjaan. Sejatinya ini adalah sebuah kesempatan di dalam kesempitan. Bisa saja ini adalah sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan agar evolusi selanjutnya manusia ini terjadi, evolusi teknologi ya. Sama seperti COVID kemarin mempercepat kita menggunakan segala sesuatu yang berbasis digital dan akhirnya membawa itu kembali ke desa di tempat kalian ini lahir atau berasal. Nah, dengan cepatnya internet, pengetahuan yang kita miliki, orang-orang yang kembali ini itu memiliki satu etos kerja orang kota, memiliki satset atau agility yang sangat lebih bersaing dibandingkan orang-orang di tempat itu tadi. Dan mereka juga akhirnya memiliki pengalaman di kota yang bisa mereka tularkan ke teman-teman mereka di daerah ini tadi. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat perindustrian akan bisa lebih pesat, UMKM juga akan muncul di sana, dan culture yang ada di perkotaan yang berhubungan dengan industrialisasi atau hal yang berkaitan dengan penambahan nilai ekonomi, ini akan bisa di copy-paste di pedesaan ini tadi. Berarti dengan begitu akan ada peningkatan ekonomi yang cukup signifikan juga after lebaran ini, maksudnya setelah berprogres seperti itu lah, mungkin akhir tahun ini. Oke, kalau setelah lebaran kayaknya enggak, karena kartunya The Tower di mana kita duitnya habis karena orang Indonesia kan itu tadi mau perang mau apa, lebaran tetap lebaran, beli nastar, beli baju baru, ya kan, beli sarung atau apapun itu. Nah, tapi kita akan tahu biasanya setelah sesuatu ini diruntuhkan, ini akan dibangun lagi, tapi kita harus bersahaja. Kita harus mulai dengan sangat humble. Maka kalau kalian mungkin harus tinggal lebih lama di daerah, tidak kembali dulu, ini bukanlah sebuah kegagalan. Kita tahu kalau kalian Muslim bahwa saat Rasulullah harus hijrah dulu ke Madinah, mengumpulkan kekuatan dan juga apa yang dia miliki untuk bisa terus kemudian kembali dan juga akhirnya memenangkan Mekah. Nah, ini adalah satu hal di mana kita mungkin diminta untuk hijrah dulu, kembali lagi ke asal kita, tinggal lebih lama di sana dan membangun apapun yang kita miliki and come back stronger ke tempat kita bekerja ini tadi. Oke, terakhir Mas. Lantas dengan banyaknya yang mungkin nggak pulang ke Jakarta, ke kota mungkin ya, pulang kampung dan nggak pulang ke asal mereka yang tadinya mereka berada mungkin di kota, atau mungkin ada beberapa di wilayah memang perkotaan besar juga, itu akan membuat apa ya bahasanya? Kan seperti kita tahu ya, kota Jakarta ini udah mah sempit, sesek, sumpek, macet, akan nggak mengurangi itu gitu. Ya saya kira iya, itu akan sangat berdampak. Dan kalau biasa sebanyak itu orang yang nggak balik gitu. Saya kira sih iya. Kalau nggak, ini bukan ramalan. Jadi kalau saya katakan di sini, bahkan biasanya mereka itu tuh beli 2 gratis 1. Jadi mereka itu balik,
ke Jakarta, ngajak saudaranya. Nah, ini bahkan tidak itu yang terjadi. Pulang 2, baliknya cuma 1, atau mungkin dua-duanya nggak balik. Dan ini sesuatu yang saya kira wajar. Dan saya mendorong untuk ini terjadi. Silahkan untuk kembali dulu. Karena di pedesaan, ini semua akan lebih mudah. Kita akan lebih bisa secara waras mengerjakan apapun ini. Sikut-sikutan yang ada di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kota manapun, you name it, ini akan bisa agak lebih turun dan kita di dunia sosial media yang penuh sesak dengan informasi ini bisa kembali untuk mengenal diri kita, mencari tahu tujuan kita di awal ini apa, dan mereset kembali GPS kita. Dan dengan itu harapannya, kita akan selain comeback stronger, kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya, yang seharusnya akan bisa kita klaim di masa dimana kita sudah lewati COVID, 5 tahun berlalu sejak COVID itu tadi, dan jika kalian belum mendapatkan apapun yang kalian dapatkan, mungkin jawabannya bukanlah di tempat kalian ada sekarang, tapi di tempat kalian berasal dulunya. Apakah kalian setuju dengan ini? Silahkan komentar di bawah sini. Atau kalian mungkin memiliki pengalaman yang serupa. Saya pengen tahu kalian semua juga berasal dari daerah mana dan kira-kira kalian mudik ke sana dan akan kembali lagi atau tidak. Tapi saya ucapkan apapun itu, taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1447 dan mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk keluarga kalian di daerah asal kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam.